drama lah ke rumah sakit, silahkan dicek, saya terbuka, silahkan dicek obat-obatan apa saja yang saya masuk ke badan saya yang diberikan oleh dokter pada saat malam itu. Cukup ya? Bang, terkait ada pemanggilan nama tuh Kali dan Anus itu siapa duluan Bang yang mau nyebut nama itu Bang? Maksudnya? Kita wawancara Bang Deo, ada yang mengatakan dia menyebutkan nama Bang Sunan itu dahulu disebutkan nama Kali dari Bang Julianus, dan Abang juga memanggil Bang Julianus Anus gitu Bang. Itu siapa duluan Bang yang? Ya, jadi itu kan dalam acara debat ya, dalam acara debat. Artinya seseorang siapapun punya panggilan, ya. Seperti nama saya Sunan Kalijaga. Orang bebas mau manggil saya Sun, mau manggil saya Nan, mau manggil saya Kali, mau manggil saya Jaga. Bahkan suka ada yang ledek saya Jaga Kali. Saya nggak pernah baper, saya nggak pernah marah. Kenapa saya nggak perlu baper dan marah? Itu bagian dari nama saya. Kenapa saya harus baper? Kenapa saya harus marah? Bang Kali atau Mas Kali atau Mas Kali Jaga, buat saya itu hal yang biasa selama itu nama saya. Kecuali ada seseorang memanggil saya, monyet, ini bon binatang, ya pastilah saya marah. Lah kalau menurut saya kebetulan mungkin orang yang nggak baperan ya. Selama itu bagian utuh dari nama saya, apa masalahnya? Coba deh tolong dijelaskan apa masalahnya. Ada yang manggil Sun kepada diri saya, ada yang manggil Nan, ada yang manggil Kali, ada yang manggil Jaga, ada yang manggil Kali Jaga. Bahkan ada yang plesetan Jaga Kali. Saya nggak pernah baper. Gitu loh. Ya, udah terjawab ya? Siap. Oke. Bang, lagi satu Bang. Kemarin saya nonton Bang, itu tim lawan itu kan sempat mengadu juga ya ke Polda kalau nggak salah. Nah, orang yang merasa mukul Abang itu bilang kan dia suruh tanda tangan tuh sama Abang ya. Katanya di situ ya, dari keterangan dia Abang berjanji kalau udah nulis itu berdamai, nggak akan diterusin. Saya penonton tuh. Oke, saya jawab. Ya. Pelaku pemukulan terhadap diri saya, dia adalah seorang advokat. Ya, dia adalah seorang advokat. Dan dia membuat itu tanpa ada tekanan. Kenapa saya bilang tanpa ada tekanan? Karena di situ ada security gedung. Ada orang TV One, ada host TV One. Bahkan ada Dokter Andreas, ada 2 orang yang ikut Dokter Andreas pada saat dia membuat pernyataan mohon maaf. Dan kita bisa lihat tadi di video tayangan pada saat dia setelah memukul saya, apa yang dia ucap? Maaf, saya tidak sengaja. Artinya itu apakah ada tekanan? Orang dia bilang setelah dia mukul dia minta maaf. Cuman karena saya bilang karena kita sama-sama advokat, ya nggak bisa dong lo pukul gua abis itu lo minta maaf gitu. Saya nggak mau, saya bilang. Apa? Saya juga nggak minta ganti rugi. Itu loh. Ya. Apalagi? Bang, itu kan di video terlihat Abang tuh yang duluan tuh menghampiri Julianus. Jangan dipelintir. Enggak kan emang Abang yang lihat jalan Nggak, jangan dipelintir, kan semua ada sebab akibat. Ya apa tujuannya apa? Enggak tujuannya apa Abang mau mendekati Julianus sendiri? Kan disuruh salaman. Tapi dibantah sama pihak sana nggak ada tuh Bang Sunan mau. Ya memang tidak. Saya tidak langsung bersalaman. Saya nanya sama dia. Ya. Kalau dia berbohong, saya sumpahin kupingnya budek. Saya tanya, lu ada masalah apa sama gua? Kenapa saya bertanya begitu? Karena di awal sebelum mulai acara, saya dipukul. Saya merasa nggak senang digituin. Ya, apa adabnya? Jangan ngomong adab sama saya. Apakah si Julianus beradab? Menyalami saya, buang muka, dia pukul saya. Apa itu beradab? Jadi jangan dipotong-potong. Semua ada sebab, ada akibat. Ingat, saya bukan orang gila. Saya bukan orang halu. Ya, saya punya nama baik, nama besar. Gak mungkin saya bikin gaduh di satu tempat yang dimana tempat itu bukan area tinju, area baku hantam. Gitu loh. Itu yang perlu digarisbawah dulu. Saya punya nama baik. Gak mungkin saya pertaruhkan untuk hal yang memang saya tidak alami. Gitu loh. Tapi saya akui, mereka berhasil memancing emosi saya dengan adanya body contact terhadap diri saya. Mohon maaf, saya laki-laki. Sampai manapun, saya nggak akan bisa didorong orang, mau dipukul atau bahkan udah dipukul terus diam saya pulang nangis. Mohon maaf, itu bukan Sunan Kalijaga, saya katakan. Nggak ada sejarahnya seperti itu. Ya, jadi saya klarifikasi,
Jangan dipotong-potong, jangan hanya melihat saya mendatangi Julianus. Kok kalian nggak pernah ngomong sih Julianus yang datengin saya duluan di awal acara? Kelihatan banget. Kan saya sudah jelaskan tadi di video. Oke, lanjut. Satu. Dari pihak sana mengatakan, dari pihak sana Ya, ya, apa-apa. kemarin pasca bikin laporan polisi di Polda, bahwasannya abang juga melakukan tindakan pemukulan. Mungkin bantahannya seperti apa, Bang? Bantahannya Ya. nanti suruh dia buktikan. Itu aja. Dia yang melaporkan, dia yang harus membuktikan. Ingat, ketika dia tidak bisa membuktikan, artinya mereka melakukan laporan palsu. Dan tapi saya sudah dengar apa pernyataan mereka kemarin di media. Mereka menyatakan Sunan Kalijaga mukul 3 kali. Perlu teman-teman dan masyarakat ketahui, saya semenjak kecil saya ikut bermacam-macam bela diri, ya, taekwondo, karate, tinju, dan lain sebagainya. Artinya ketika seorang Sunan Kalijaga nggak usah 3 kali mukul dia, 1 kali saya pastikan dia jatuh. Jadi coba dibayangkan orang yang bisa bela diri seperti saya, mengikuti ilmu bela diri, memukul dia, apa yang dia sampaikan kemarin di laporan dan di press conference pada saat mereka selesai laporan di Polda. Sunan mukul 3 kali. Bayangin mukanya kayak apa kalau saya pukul 3 kali. Bisa kalian bayangkan, mungkin orang itu nggak akan bisa barengan press con sama kita kemarin di luar studio. Nggak akan bisa. Karena kalau Sunan pukul 3 kali, pasti sudah babak belur. Tapi faktanya, kita sama-sama press con kok di luar. Saya bilang, nah ini orang yang pukul saya. Coba sini, lu tadi berani pukul gua. Sekarang ngomong dong di media. Dia melakukan press con bersama-sama saya. Apakah teman-teman tertangkap kamera di wajahnya ada babak belur, biru, apa luka? Ada nggak? Jadi kita ngomong fakta, bukan ngomong ngawur. Ya, kami ini orang hukum lah. Mungkin dia belum jadi pengacara, kita udah makan asam garam, udah dilaporin, kita udah tahu. Mana ada seorang korban yang katanya dikeroyok, dipukul sama Sunan 3 kali, dipukul sama orangnya Sunan 3 kali, totalnya 6 kali yang dia sampaikan di press con kemarin. 6 kali loh dia dipukul. Kok dia bisa keluar dengan santai, bisa press con bareng bersama kami? Gimana logikanya? Hati-hati, Pak penyidik yang menerima laporan mereka harus hati-hati, Pak. Harus hati-hati, Pak, saya ingatkan. Ketika dia menyampaikan secara resmi di publikasi, setelah mereka bikin laporan, Sunan pukul saya 3 kali, orangnya Sunan pukul 3 kali, totalnya 6, saudara-saudara. Apa jadinya kalau 6 pukulan mendarat di muka atau di badan dia? Seperti apa dia? Mungkin sekarang masih di rumah sakit. Ya, jadi tolong silahkan gunakan hak kalian untuk melaporkan saya, tapi tolong jangan mengada-ngada. Bicara fakta aja deh. Kalau saya cubit, bilang saya cubit. Jangan saya cubit, dia bilang pukul 3 kali. Nanti silahkan dibuktikan. Bang, ini sedikit melebar sedikit. Artinya kemarin ya, buat LP itu mereka meminta pihak TV swasta juga bertanggung jawab. Ini menanggapinya gimana, Bang? Nah, inilah bentuk, mungkin dia tidak terbiasa diundang televisi untuk berdebat ya. Mohon maaf. Kami mungkin jam terbang, bapak-bapak di sini udah lebih di atas saya juga mungkin. Namanya orang berdebat di televisi, terus ada insiden. Kan itu bukan tempat bertarung, bukan tempat berkelahi, bukan tempat ring gitu. Namanya insiden, apalagi insiden yang memulai pihak mereka. Kenapa mereka yang mau nuntut TV swasta tersebut? Agak lucu gitu loh. Nggak masuk akal buat saya kalau dia marah-marah sama televisi harus bertanggung jawab. Jadi jangan-jangan ada settingan Sunan sama televisi. Kok dangkal sekali sih gitu. Cara berpikirnya kok seorang advokat begitu sih. Ya. Kalau saya kemarin sempat marah sama security karena saya bilang, saya ini korban pemukulan. Ya, tolong amankan orang ini. Maka dia diamankan. Nah, dalam keadaan posisi dia sudah diamankan sama security, masa iya dia bisa bilang dia diintimidasi? Saya dengar juga, dia buat drama, dia sampaikan ke media kemarin, saya dibawa ke lorong kecil, saya dibawa masuk ke ruangan kecil. Itu siapa pelakunya dan itu di mana peristiwanya? Jadi tolonglah, jangan memfitnah, silahkan kalian bikin laporan. Tapi yang benar ya, karena kalian ada pertanggungjawabannya. Kan begitu ya, Pak? Ya, betul.
Jadi kami tambahkan sedikit ya, bahwa tadi udah teman-teman sampaikan semua. Julianus menyampaikan di awal video tadi siapa itu Sunan, ya kan? Kalau kita cermati tujuan dari pertanyaan itu apa, kan gitu. Ini kami menduga itu bagian daripada provokasi. Yang kedua, pada saat acara, ketika host menyatakan silahkan bersalaman, ya kan, kita tunjukkan adab dan etika. Tetapi yang bersangkutan salaman dengan cara-cara yang tidak lazim, yang menurut kami justru itu tidak beretika. Nah, klien kami kenapa akhirnya jalan menghampiri, itu mau menanyakan maksudnya apa, kan gitu. Tetapi malah didorong oleh rekannya si Julianus, yang dalam hal ini kami laporkan. Didorong, kemudian di belakang klien kami juga ada tim mereka juga, ya kan? Jadi ada beberapa orang, klien kami di tengah-tengah, terjepit, gitu. Nah justru kenapa klien kami memilih melaporkan? Karena menghindari apa? Menghindari kesimpang siuran berita di luar. Kita nggak mau memframing, menyatakan ini begini, biar nanti aparat penegak hukum yang bekerja, karena kita negara hukum. Itu yang perlu kita pahami. Jadi kami meminta teman-teman juga menggunakan akal sehat melihat persoalan ini, gitu loh. Itu yang pertama. Kalau persoalan mereka melaporkan balik, sah-sah saja, itu hak daripada mereka, ya kan? Tetapi jangan memframing, mengatakan bahwa ada pukulan 3 kali oleh klien kami, 3 kali oleh teman-teman kami, itu bohong. Kalau betul itu ada pemukulan, seperti yang disampaikan tadi, kami nggak tahu lagi, karena Bang Sunan jago bela diri, udah hancur itu orang, kan gitu. Jadi sangat tidak masuk akal, ya kan? Jadi jangan sampai framing ini masyarakat termakan oleh berita-berita seperti itu, begitu. Jadi kita harus benar-benar melihat persoalan ini dengan akal sehat. Kemudian terkait dengan mereka meminta pertanggungjawaban kepada TV nasional, dalam hal ini TV One. Ya silakan saja, ya kan? Karena memang TKP-nya itu terjadi di TV One. Kalau dia benar-benar lawyer, harusnya melihat bahwa TV One mungkin akan diperiksa sebagai saksi, karena memang dia yang punya hajat mengadakan acara itu, kan gitu. Tapi kalau diminta pertanggungjawaban, itu beda soal. Itu yang perlu teman-teman pahami ya. Terkait dengan adanya surat perdamaian, kalau kita lihat video perdamaian, ya kan, nah, surat permohonan maaf. Kalau kita lihat video, dengan santainya dia menulis, santai, tidak ada yang menekan. Di situ ada security gedung, ada teman-teman dari TV One, ya kan. Bagaimana mungkin melakukan intimidasi di kantor berita, di kantor pers, ya kan? Masuk akal tidak? Kalau misalkan surat permohonan maaf itu ditandatangani di luar misalnya, ataupun di kantor klien kami, masih logis kan gitu. Tetapi ini dilihat oleh orang banyak. Permohonan maaf itu dilihat oleh orang banyak, masih juga berada di lokasi, ya kan, di TV One. Jadi sangat tidak masuk akal gitu loh. Itu mungkin ada penjelasan dari kami gitu. Jadi kita harus melihat persoalannya secara jernih, gitu. Ya, mungkin terakhir saya perlu sampaikan bahwa semua berita yang muncul hari ini banyak menyebutkan Bang Sunan, ya kan, mengatakan ini drama dan lain sebagainya. Kita percayakan kepada penegak hukum, pihak kepolisian yang akan melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait persoalan itu. Semua CCTV ada di setiap sudut di TV One, sehingga tidak ada di sini drama, tidak ada di sini bahwa ini semua ini adalah settingan dan lain sebagainya. Bahwa ketika memang korban mengambil sikap melaporkan seseorang, bahwa memang merasa dirinya bahwa dia diperlakukan tidak sesuai dengan aturan, tentunya harusnya kita berterima kasih bahwa lebih kita berikan aja kesempatan itu kepada penegak hukum melakukan penyelidikan daripada kita ngambil tindakan sendiri-sendiri, kan begitu. Jadi inilah menurut saya bahwa Bang Sunan dan tim memang kita hadir, tapi kita tidak pernah ikut langsung, mau body charge, mau gerakan, mau mukul lain, tidak ada sama sekali. Bahkan kami hadir untuk melerai. Kami orang profesional, itu bukan ruang tinju, itu ruang debat. Dan ruang debat adalah kaum-kaum intelektual yang ada di situ. Sehingga saya sampaikan bahwa pisahkan emosional dengan logika. Ini yang hadirnya orang-orang intelektual yang mana menghormati undang-undang advokat. Karena banyak sekali yang hadir adalah ahli dan juga advokat yang memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan content of war yang mana terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, munculnya adanya kericuan itu setelah selesai acara TV One.
Tapi sebenarnya pemicunya bukan dari tim kita. Pemicunya memang dari timnya sana yang kalian lihat di video, bahwa itu adalah salah satu tindakan yang sangat-sangat tidak menurut kami konyol. Kenapa? Karena tiba-tiba saya orang tidak dikenal langsung body touching, itu menurut kita sangat mengkagetkan. Ada unsur apa? Makanya kami curiga bahwa memang sebelum datang ke TV One mungkin kemungkinan ya, dugaan kami memang itu sudah di setting dan lain sebagainya. Sehingga kami mohon kepada masyarakat supaya jangan juga memberikan informasi-informasi kepada publik bahwa ini adalah settingan, ini adalah drama. Biarkan penegak hukum yang bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Republik ini. Terima kasih. Baima dong, ngomong dong. Iya, oke teman-teman. Jadi malam itu kan kita diundang. Aku diundang sama Mas Sunan dengan teman-teman artis yang lainnya juga kan. Dan seperti biasa pada saat ada Bapak Julianus masuk tuh juga Mamski ngeliat sih cara berjalannya, terus bagaimana Pak Julianus itu menyapa Pak Profesor Gayus ya dengan wajar gitu ya salamannya. Tapi waktu ke Mas Sunan dengan gaya ya kepokannya pun kedengeran. Mamski ada posting di TikTok aku yang keras, kedengeran banget padahal lumayan agak jauh aku duduknya, pak gitu kan. Jadi menurut aku sih itu gaya salaman yang nggak normal, karena kan banyak tuh netizen bilang komen, oh itu mah biasa laki begitu. Oh ya, kok ke Pak Profesor nggak begitu gayanya? Harusnya ke semuanya dong begini-begini. Nah ini tapi ke Mas Sunan itu satu. Terus yang setelah selesai itu Mas Sunan nyamperin, mungkin kalian bisa lihat body language-nya Mas Sunan tuh santai banget loh, jalan santai, terus kalem, dan datang ke situ juga nanyanya juga biasa gitu kan. Nah setelah datang apa itu yang berbatik-batik ria itu baru ternyata iya ada pemicunya di situ. Dan Mas Sunan juga datang sendiri di situ. Coba deh kalian lihat, ini kan semua ditonton ya di studio, itu kan banyak pengunjungnya kan, ada security, ada moderatornya juga. Ya hal itu menurut aku sih nggak apa ya, contoh yang buruk lah sebenarnya untuk dipertontonkan, karena kita juga lagi live loh. Itu disaksikan nggak cuma oleh kita yang ada di ruangan studio, tetapi juga oleh masyarakat karena banyak yang lagi live saat itu gitu. Jadi kalau misalnya mau bikin laporan lagi dengan cerita yang dibuat-buat atau direkayasa, nggak bisa, karena jejak digital itu nggak bisa bohong. Jadi daripada kita yang ngomong, lihat aja videonya udah beres. Seperti itu sih, dan sangat disayangkan sekali kejadian itu ada di ruang yang harusnya kita sama-sama hormati. Oke. Cukup ya? Ya. Cukup. Oke. Ya, makasih. Teman-teman nih ada Barbie sama tim kuasa hukumnya terkait dengan persoalan ini. Lanjut. Ayo Bang Firdaus. Anjar. Bang, Udah belum? Ya Bang. Ini Bang Firdaus. Atau aku sini. Sini Bang. Sini deh kita tengah. Nggak usah, udah studio bagus. Saya udah usah ke situ ya. Sini aja, sini. Tadi yang gelap-gelap aja. Ada bangkunya. Kang Firdaus, bentar dong Bang. Ini Bang, foto dulu Bang, foto. Bang, foto dulu Bang. Sini Bang. Foto Bang. Kang Firdaus. Mana HP-nya? Udah siap semua? Yuk.
Foto dulu, foto bang, foto bang, sini kamera 1, 2,